Bagian A itu mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pendidikan agama Islam, yang dimana teknologi ini telah menjadi katalisator transformasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuannya itu bukan hanya sebagai transfer ilmu saja, tetapi sebagai pembentuk karakter dan kepribadian Islami. Teknologi ini juga hadir untuk mendukung tujuan tersebut secara lebih efektif, yang dimana perubahan yang dibawa oleh teknologi ini mencakup 3 bagian. Yang pertama itu metode pembelajaran bergeser dari tatap muka ke digital seperti video, animasi, kemudian simulasi, dan multimedia. Kemudian bagian yang kedua itu kurikulum PAI dapat dikemas lebih menarik dan variatif. Melalui platform daring, pembelajaran menjadi lebih adaptif dan personal berkaitan dengan kecerdasan buatan seperti AI. Kemudian bagian yang ketiga itu pembelajaran lebih inklusif dan menjangkau siswa di daerah terpencil. Kemudian bagian pendekatan dan pengoptimalan teknologi, yang dimana ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu pendekatan interaktif, yang dimana teknologi ini dimasukkan ke seluruh aspek pembelajaran, mulai dari penyampaian materi, kemudian evaluasi, sehingga komunikasi guru dan siswa ini terjalin baik. Kemudian bagian yang kedua itu pendekatan berbasis kompetensi, yang dimana teknologi ini mendorong pengembangan keterampilan dan pemahaman mendalam, bukan hanya tentang hafalan atau teorinya saja. Bagian B itu pemanfaatan aplikasi digital dan online untuk peningkatan pembelajaran, yang dimana ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu pembelajaran interaktif dan visual konsep. Agama yang kompleks dapat diilustrasikan lebih jelas melalui gambar, audio, dan video. Kemudian aksesibilitas lebih luas, siswa dapat mengakses artikel dan tafsir dari ulama terkemuka tanpa batas geografis. Kemudian bagian yang ketiga itu personalisasi. Personalisasi ini merupakan pembelajaran materi yang disesuaikan dengan kecepatan dan gaya masing-masing siswa, kapan saja dan di mana saja. Kemudian bagian yang terakhir itu pengembangan literasi digital siswa yang memperoleh keterampilan teknologi yang relevan di era sekarang, seperti berpikir kritis terhadap informasi online. Selanjutnya, tantangan dan solusi perkembangan teknologi dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu tantangan infrastruktur. Masih banyak sekolah yang tidak memiliki akses internet dan fasilitas teknologi yang memadai, sehingga terjadi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Adapun tantangan yang kedua yaitu tantangan konten, yang dimana konten digital berisiko memuat informasi yang tidak akurat atau tidak sesuai ajaran Islam, sehingga dibutuhkan filterisasi yang tepat. Ketiga, tantangan interaksi sosial. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa yang penting dalam pembentukan karakter. Adapun solusinya yaitu perlunya memperluas akses teknologi secara merata. Kedua, melakukan pemilihan dan pengawasan konten secara cermat. Dan yang ketiga, mencegah keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi sosial secara langsung. Baik, selanjutnya strategi implementasi teknologi dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu pelatihan bagi guru, di mana guru dilatih untuk mengintegrasikan teknologi secara aktif dan memilih konten yang sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, kerjasama lembaga pendidikan dan ahli teknologi dalam mengembangkan platform pembelajaran yang aman, interaktif, dan efektif. Dan yang ketiga adalah pemantauan atau evaluasi, di mana proses implementasi terus dipantau untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam.